Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana caranya melakukan analisis Kruskal-Wallis dengan menggunakan software ya, bantuan software SPSS gitu ya. Jadi teknik ini adalah teknik alternatif ya, solusi ketika kita menggunakan uji beda parametrik menggunakan ANOVA, itu asumsi tidak dapat terpenuhi dengan baik, yaitu asumsi datanya terdistribusi normal atau tidak. Jadi tidak terpenuhi asumsi sebaran datanya normal gitu ya. Oke, sebelum saya mulai, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dulu ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua ya. Dukung terus ya channel ini ya, agar dapat terus tumbuh berkembang dalam belajar dan berbagi segala sesuatu hal yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, kita langsung mulai saja. Oh ya, ini video yang saya rekam secara live, jadi mohon maaf jika ada kalimat atau perkataan saya yang kurang berkenan ya. Baik, kita mulai ya. Jadi analisa atau teknik Kruskal-Wallis ini seperti tadi saya sampaikan adalah solusi atau alternatif ketika asumsi normalitas data ya, yang diperlukan atau dipersyaratkan dalam menggunakan uji ANOVA tidak dapat terpenuhi gitu ya. Oke, kita coba nih. Misalkan saya punya data ya, ini seorang peneliti pemasaran ingin menguji gitu ya, apakah pemberian treatment itu misalkan gini ya. Jadi suatu pemberian treatment, suatu pelayanan ya, apakah dia kemudian ketika diberikan treatment yang semakin lengkap akan menyebabkan adanya perbedaan persepsi apa ya, persepsi misalkan akan kualitas pelayanan, misalnya seperti itu ya, gitu, seperti itu. Jadi misalkan ada kelompok, di sini saya punya 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama, kelompoknya respondennya, partisipannya diberikan teh manis sebagai stimulusnya ya. Kemudian yang kelompok kedua diberikan teh manis dan juga snack gitu ya, makanan ringan, cemilan ringan. Dan nanti kelompok yang ketiga hanya diberikan stimulusnya teh tawar, seperti itu. Nah, apakah perbedaan stimulus ini ya berdampak pada perbedaan persepsi dia akan kualitas pelayanan si produsen atau si perusahaan, atau dalam hal ini misalnya si sebuah rumah makan gitu ya. Jadi pelayanannya sebetulnya sama, standarnya sama, hanya bedanya ketika di kelompok 1 dia ada stimulus teh manis saja, kelompok kedua teh manis dengan makanan ringan, yang ketiga teh tawar ya. Itu stimulusnya di situ ya. Stimulusnya diberikan apa, semacam hadiah atau bonus, atau ya bonus lah ya, seperti itu. Apakah pemberian bonus ini kemudian bisa berpengaruh pada persepsi yang apa namanya, yang semakin berpengaruh pada persepsi konsumen akan pelayanan di sebuah restoran, seperti itu ya. Ini contoh kasus seperti itu. Nah, karena ini ada 3 kelompok bebas ya, kelompok yang diberikan teh manis saja, ada juga kelompok yang diberikan teh manis plus makanan ringan, dan juga kelompok yang ketiga adalah kelompok teh tawar. Maka uji bedanya ya, jika memenuhi asumsi parametrik, kita bisa menggunakan ANOVA ya. Kita cek dulu nih ya, apakah asumsinya terpenuhi atau tidak ya. Kita pilih di sini di analyze descriptive statistic, kita pilih explore ya. Jadi ini teknik ini untuk menguji saja apakah asumsi sebaran normalnya terpenuhi atau tidak gitu ya. Kita pilih sini explore ya. Ini adalah dependent list-nya adalah persepsi ya, dependent list-nya adalah persepsi, faktor list-nya adalah grup ya, seperti itu. Nah, di sini di plot-nya ya, kita pilih yang ini, normality plot with test. Oke, sebetulnya betul ininya histogramnya ya. Ini tidak perlu. Nah, untuk yang spread relevant testnya, kita pilih yang ini aja, power estimation. Kita klik continue ya. Kalau mau deskriptifnya juga boleh ya. Ini sudah checklist. Kita klik OK. Oke, kita tunggu sebentar. Bentar, ini belum. Nah, oke. Nah, ini adalah, jadi di kelompok teh manis ada 30 orang ya, teh manis plus makanan ringan ada 30 orang. Di kelompok teh tawar ada 40 orang gitu ya. Nah, ini hasil analisa deskriptifnya ya.
tidak perlu saya jelaskan lagi secara rinci karena sudah ada di video saya membahas tentang analisa deskriptif gitu ya. Yang jelas di sini di kelompok teh manis ya, kelompok yang diberikan stimulus teh manis, nilai rata-rata persepsinya adalah 71,13. Yang diberikan stimulus teh manis plus makanan ringan ya meningkat nih, persepsinya 74,41. Oke, yang di kelompok yang diberikan stimulus teh tawar, nilai rata-ratanya paling rendah 68. Seperti itu. Nah, apakah perbedaan nilai rata-rata ini signifikan atau tidak secara statistik ya? Jika asumsi terpenuhi sebaran normalnya, datanya tersebar secara normal, terdistribusi secara normal, maka kita gunakan one way ANOVA. Namun one way ANOVA videonya sudah saya upload ya teman-teman, silahkan cek aja atau dicek di playlist belajar SPSS ya, bit.ly/SPSS999. Cek di situ aja ya untuk memudahkan saja. Oke, kita cek di sini nih test of normality-nya ya. Nah, kalau kita lihat nih di test of normality ya, baik di di Real Force maupun di Shapiro-Wilk, nilai signifikannya, nilai p-value-nya ya, nilai p-value-nya itu semua di bawah dari nilai kritis ya, di bawah dari 0,05, lebih kecil dari 0,05. Sehingga jika kita menggunakan one way ANOVA itu ternyata tidak boleh ya. Kenapa? Karena asumsi bahwa data terdistribusi normal itu tidak terpenuhi ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya tentu saja ini bisa kita coba dulu menggunakan transformasi data ya. Jika ditransformasi data masih seperti ini, sebarannya tidak normal, maka tentu kita beralih menggunakan tes non parametrik. Ingat ya teman-teman, kita menggunakan tes non parametrik. Maaf ya. Ya. Oke. One way ANOVA padanannya adalah solusinya ya, solusi alternatifnya adalah Kruskal-Wallis ya, Kruskal-Wallis. Jadi sekarang kita akan menggunakan Kruskal-Wallis. Oke. Nah, caranya gimana melakukan Kruskal-Wallis? Seperti biasa di menu ya, pilih Analyze ya, kita pilih yang non parametric test. Non parametric test kita pilih yang Legacy Dialogs. Ya, di Legacy Dialogs kita pilih yang ini, K independent sample. K itu artinya lebih dari 2 sampel independent. Karena jika 2 kan yang kemarin yang di video sebelumnya sudah saya bahas ya, yang di main white nih misalnya seperti itu. Nah, ini lebih dari 2 kelompok. Ya, kelompok yang diberikan stimulus teh manis, kelompok yang diberikan stimulus teh manis dan juga makanan ringan, kelompok yang ketiga diberikan stimulusnya hanya teh tawar. Seperti itu ya. Kita pilih yang K independent samples ya, K independent samples. Kita klik. Tes variabilisnya tentu saja adalah persepsi, skor persepsinya yang akan kita uji kan gitu ya teman-teman. Kita masukkan saja variabel persepsi ini ke dalam kotak tes variabilis, masukkan ke sini ya. Nah, untuk grouping variabelnya ya, karena kita ada 3 kelompok ya, kita masukkan saja ke sini. Maka kita definisikan dulu ya bahwa kita kelompok 1, 2, 3. Saya memberikan codingnya adalah 1, 2, 3. 1 untuk kelompok yang diberikan stimulus teh manis, 2 kelompok yang diberikan stimulus teh manis dan juga makanan ringan, 3 kelompok yang diberikan stimulus teh tawar gitu ya. Ini kita define range, berarti minimumnya 1, maksimumnya 3 gitu ya. Klik continue. Nah, ini adalah test type-nya adalah Kruskal-Wallis Hub. Ya, ini nama orang ya, Kruskal-Wallis nama orang, 2 nama orang. Oke, nah ini kalau mau dicek dulu optionnya boleh. Mau sebenarnya nggak perlu sih, deskriptif juga nggak perlu lah. Udah nggak usah lah ya. Kita exactnya juga sudah asymptotic calling. Oke, sudah cukup. Kita continue. Kita klik OK. Tes median juga bisa ya, nantilah dibahas di video berikutnya. Kruskal-Wallis kita cek ya. Nah, ini kita lihat. Nah, yang membedakan antara non parametrik dengan parametrik ya. Non parametrik itu selalu membahasnya rank ya, dari peringkat dia. Gitu, bukan dari raw score-nya langsung. Ya, kalau ANOVA nanti hitungan secara statistiknya dia dari raw score-nya, dari skor mentahnya. Tapi kalau dari kayak tadi dia nih misalnya ini kita cek deskriptif. Nah, ini nilai rata-rata kan? Ini rata-rata kelompok teh manis 71,13. Ini dari nilai mentahnya, raw score-nya. Ya kan, ini skornya dari 0 sampai 100 gitu ya. Jadi ini benar-benar mencerminkan nilai rata-rata dari skornya, skor mentahnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau Kruskal-Wallis ya, dia dari peringkatnya. Ya, jadi diperingkatkan terlebih dahulu dari yang terendah sampai yang tertinggi.
Ya, ini rata-rata peringkat untuk di kelompok teh manis ya 49,97. Ya, teh manis dan juga snack diberikan stimulusnya teh manis dan juga makanan ringan, rataan peringkatnya 63,98. Jadi kelompok teh tawar rataan peringkatnya 40,79. Kita bisa lihat ya, rataan peringkatnya kan beda-beda nih. Beda-beda ya. Semakin yang untuk yang di teh manis plus makanan ringan, di sini nilai rataan peringkatnya tertinggi ya. Nah, kita akan coba nih uji apakah ini perbedaannya signifikan nggak secara statistik gitu ya. Kita lihat aja di sini. Di sini ya, di tes statistiknya kita menggunakan namanya Kruskal-Wallis test ya kan. Uji Kruskal-Wallis ya. Ini chi-square-nya 11,245, tentu kita bandingkan dengan chi-square tabel gitu ya. Dan enaknya pakai software itu kan sudah otomatis nilainya ya. Kita tinggal lihat saja nih asymptotic-nya atau p-value-nya. P-value-nya 0,004. Jadi lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan nilai kritis kita. Jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok, ada perbedaan yang signifikan terkait persepsi konsumen akan pelayanan sebuah hotel ya, pada kelompok yang diberikan stimulus teh manis, yang diberikan stimulus teh manis plus snack, dan juga kelompok yang diberikan stimulus teh tawar. Paling tidak ada perbedaan antara dua kelompok ya, paling sedikit ada perbedaan di antara dua kelompok. Misalnya kalau kita lihat di sini ya, teh manis sama teh manis plus snack ini kan rataannya 49,97 yang teh manis. Yang teh manis plus snack 63,98. Ini perbedaannya kan jauh sekali ya. Ya, jadi antara kelompok teh manis sama teh manis plus snack itu bisa saja ini kayaknya ini berbeda ya, berbeda signifikan. Nah, untuk membuktikan ya pada pasangan kelompok-kelompok mana saja yang signifikan, maka kita konfirmasi untuk post hoc-nya ya, uji post hoc testnya, tentu saja menggunakan Mann-Whitney U-test. Ya, tentu masih ingat teman-teman ya cara menggunakannya seperti apa. Nah, jadi untuk Kruskal-Wallis itu adalah alternatif dari one way ANOVA ketika hipotesis nolnya ditolak ya, artinya terdapat perbedaan ya antara kelompok yang kita komparasikan, maka kita teruskan lagi ujinya menggunakan post hoc testnya kita lanjutkan lagi dengan menggunakan Mann-Whitney U-test. Tapi jika H0-nya diterima atau tidak ada perbedaan di antara kelompok yang diberikan stimulus tadi, ya, maka tidak perlu dilakukan post hoc test dengan Mann-Whitney U-test gitu ya. Ingat teman-teman. Jadi kalau di hasil tes statistik ini nilai asymptotic-nya ya lebih kecil dari 0,05, maka kita lanjutkan tes ini ya, post hoc testnya, uji lanjutnya dengan Mann-Whitney U-test. Caranya gimana? Teman-teman tinggal lihat di playlist yang sudah saya buat, bit.ly/spss999. Di situ ada video penjelasan terkait Mann-Whitney U-test ya. Nah, berikutnya jika di sini nilai asymptotic-nya, p-value-nya lebih besar dari 0,05 sebagai nilai kritis kita, maka tidak perlu lagi dilakukan post hoc test. Tidak perlu lagi dilakukan Mann-Whitney U-test. Kenapa? Karena sudah pasti di antara tiga kelompok tadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Gitu. Nah, apa kemudian interpretasinya? Interpretasinya ya bisa saja ternyata dengan memberikan stimulus ya yang semakin lengkap, yang semakin baik gitu ya, maka menimbulkan atau berpengaruh pada persepsi konsumen yang semakin bagus akan kualitas pelayanan di sebuah rumah makan gitu ya. Jadi kalau kita pesan makanan kan suka ada ya minuman kayak seperti yang standar kan dikasih teh tawar ya. Jadi mungkin dikasih opsi bahwa tehnya bisa teh manis ya, free atau teh manis dikasih kudapan yang free juga, misalnya seperti itu ya. Itu menyebabkan ada perbedaan persepsi ya. Jadi persepsi dia mempersepsikan kualitas rumah makan ini semakin baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua dan juga perhatiannya. Saya akhiri, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.